Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Mega Utami yang bertugas di MTS Pesantren Terpadu Al Fauzan sebagai guru mata pelajaran IPA. Materi yang akan saya ajarkan adalah perpindahan kalor kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery learning. Inovasi dalam pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjalankan percobaan tentang perpindahan kalor dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi yaitu LMS, Learning Management System, dan aplikasi Adobe Animate untuk tahapan refleksi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robban wa bil islami dinan. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selanjutnya, Ustazah absen dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Sebelum kita belajar tentang perpindahan kalor, pada materi yang lalu kita sudah belajar tentang kalor. Ada yang masih ingat apa itu kalor? Oke, Aurima. Suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oke anak-anak, beri tepuk tangan untuk Aurima. Oke, yang lain? Ya. Untuk energi yang berbeda bukan perbedaan suhu. Oke anak-anak, beri tepuk tangan. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi, serta menyajikannya dengan tepat. Baik, untuk pembelajaran kali ini, Ustazah akan mulai dengan stimulus. Apa kalian sudah lihat slide-nya? Sudah. Baik, di situ ada gambar apa? Teko. Ada dua teko yang bentuknya beda. Yang satunya teko logam. Yang satunya plastik. Baik, yang kalian ada di pesantren yang mana para santri ketika membuat teh mereka menggunakan dua jenis teko. Yang pertama yaitu teko logam dan teko plastik. Ketika disiram dengan air panas, santri merasakan bahwa teko logam itu menjadi panas, bahkan sulit untuk dipegang. Sementara teko plastik hanya terasa hangat dan tidak sepanas teko logam. Baik, setelah kalian melihat stimulus ini, apa yang kalian pikirkan? Mungkin ada dari kalian yang ingin ditanyakan? Oke, Mirza terlebih dahulu. Kenapa ya Kak? Panas yang di teko plastik itu nggak sepanas yang di teko logam. Padahal airnya sama-sama panas ya Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan Mirza itu sangat bagus. Yang mana nanti pertanyaannya akan dijawab setelah kalian melakukan praktikum. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk penjelasan praktikumnya silakan kalian buka LMS-nya. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai LKPD yang akan kita praktikumkan sekarang. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan mengenai praktikum yang mana kalian harus membuka LMS terlebih dahulu. Di situ di bagian bab 2 itu ada
LKPD perpindahan kalor. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ terdapat tujuan, landasan teori, kemudian ada kegiatan yaitu alat bahan dan juga langkah-langkah kerja. Di sini alat bahannya yaitu pada percobaan konduksi ada sendok logam maupun batang besi, ada korek api. Untuk bahannya yaitu lilin kecil, tapi kita di sini menggunakan plastisin atau prosedur percobaan. Yang pertama pada praktikum konduksi yaitu rekatkan beberapa potongan lilin kecil pada sendok logam. Yang kedua, panaskan salah satu ujung sendok di atas nyala lilin. Kemudian kalian amati lilin mana yang meleleh terlebih dahulu. Tapi di sini kita menggunakan plastisin. Untuk selanjutnya yaitu konveksi. Pada konveksi yang pertama isi gelas kimia dengan air. Kedua, tambahkan 1 tetes pewarna makanan di bagian gelasnya. Panaskan bagian bawah gelas perlahan, kemudian amati pergerakan warna dalam air. Setelah kalian melakukan sebuah praktikum, kalian harus mengisi tabel pengamatan. Yang pertama pada konduksi, di situ ada plastisin, waktu melelehnya berapa detik, itu kasih keterangan. Oke, dari LKPD yang sudah Ustazah jelaskan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan praktikum. Apakah sudah siap untuk melakukan praktikum? Siap! Sudah siap untuk melakukan praktikum? Siap! Nah, untuk pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah bagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana untuk kelompok 1 praktikumnya tentang konveksi, kelompok 2 konduksi, kelompok 3 radiasi, kelompok 4 konduksi, dan kelompok 5 konveksi. Silakan kalian ambil alat dan bahannya untuk praktikum dengan tertib. Bisa dipahami? Siap. Oke anak-anak, setelah kita melakukan praktikum, mari kita mempresentasikan hasil pengamatan kita masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok konveksi ingin memaparkan hasil percobaan kami, yaitu soalnya tuliskan perubahan yang terlihat pada pergerakan pewarna. Mula-mula pewarna tidak tercampur dengan air dan berada pada dasar air tersebut. Lalu setelah air mendidih, pewarna merambat ke atas sehingga muncul partikel-partikel di dalam air dan akhirnya air berubah menjadi warna merah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok konduksi akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Nah, di tabel ini ujung plastisin yang pertama, waktu meleleh 1 menit, keterangan plastisin merah terbakar dan meleleh. Ujung plastisin yang kedua, waktu meleleh 1 menit 20 detik, keterangan plastisin kuning terbakar dan meleleh. Ujung plastisin yang ketiga, waktu meleleh 1 menit 30 detik, keterangan hijau terbakar dan meleleh. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, Mbak Elmala.
Kenapa pada perubahan konduksi yang terbakar terlebih dahulu adalah presisin yang warna merah? Kenapa bukan presisin yang lainnya? Coba jelaskan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena plasisin merah menyerap panas lebih cepat, sehingga suhu di area itu naik lebih dulu. Begitu suhunya tinggi, proses konduksi membuat panas merambat ke bagian lain. Tetapi merah tetap meleleh terlebih dahulu dan lanjut ke plastisin kuning lalu ke hijau. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah cukup? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok radiasi. Silakan untuk kelompok radiasi memaparkan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 radiasi akan memaparkan presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Dari waktu pertama, suhu kaleng warna hitam 5,9 derajat Celcius dan suhu kaleng putih 5,9 derajat Celcius. Untuk waktu 2 menit, suhu kaleng hitam 5,7 derajat Celcius dan suhu kaleng putih 5,9 derajat Celcius. Dan waktu yang terakhir yaitu waktu ke 10 menit, itu suhu kaleng hitam 4,9 derajat Celcius dan suhu kaleng putih 5,1 derajat Celcius. Kesimpulannya, suhu kaleng hitam lebih cepat menyerap panas daripada suhu kaleng putih karena suhu kaleng hitam lebih cepat menyerap cahaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena panas kaleng hitam lebih cepat menyerap gelombang panas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause untuk kelompok radiasi. Oke, selanjutnya setelah teman-teman kalian mempresentasikan hasil pengamatannya, mari kita simpulkan hasil praktikum mengenai perpindahan kalor yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke anak-anak, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, Rada, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui secara langsung proses terjadinya perubahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah konduksi. Ketika memasak, sodet yang terbuat dari stainless akan lebih cepat panas. Konveksi, ketika air mendidih, terlihat air meluap-meluap sebagai gerakan partikel yang berpindah. Oke, siapa yang mau menyimpulkan radiasi atau contoh kehidupan sehari-hari? Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium perantara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah api unggun. Ketika kita ada di dekatnya, kita akan merasakan panas. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, pembelajaran kali ini sangat menarik, di mana setelah kalian melaksanakan beberapa praktikum, Ustazah akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian prediksi perpindahan kalor yang bagaimana. Apakah kalian sudah siap? Siap! Oke, untuk contoh pertama yaitu ketika kalian memanaskan logam, ada perpindahan kalor apa yang terjadi di pemanasan logam tersebut? Ada yang bisa menjawab? Jadi pemanasan logam yaitu konduksi. Pengertian dari konduksi sendiri adalah perpindahan kalor tanpa disertai partikel-partikel. Oke, bagus. Selanjutnya beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh ketika kalian memasak air, yang mana airnya akan mendidih. Itu merupakan contoh dari perpindahan kalor yang bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Najwa, silakan. Dari contoh yang sudah Ustazah sebutkan, contohnya termasuk dalam contoh dari konveksi. Konveksi sendiri adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Oke, sangat bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Najwa. Oke, selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh ketika kalian berada di gunung. Kalian menyalakan api unggun. Yang mana ketika kalian berada dekat dengan api unggun, kalian merasakan hangat. Nah,
Contoh tersebut termasuk contoh pada perpindahan kalor yang bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Alvino, silakan. Contoh tersebut termasuk perpindahan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa medium perantara. Oke, beri tepuk tangan untuk Ken. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian sangat antusias. Terima kasih juga untuk kerjasamanya. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Oke, sebelum Ustazah tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.